panel untuk menentukan 5 nominator SKPD terbaik ketiga tahap uji publik. Pada tahap ini kelima nominator itu dilempar ke masyarakat untuk diberikan tanggapan dan penilaian. Jadi tentunya yang menilai bukan data, kami hanya mediator saja, yang menilai adalah masyarakat Kabupaten Bekasi. Dengan diskusi publik Bekasi jelang pilkada dengan harapan dapat menjadikan sarana pembelajaran bersama untuk mewujudkan pilkada yang aman dan demokratis dengan semangat kebersamaan demi kemajuan Kabupaten Bekasi khususnya. Akhirnya secara khusus kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bupati Bekasi dan SPS Group, pengembang Grand Cikarang City dan Villa Kencana Cikarang yang telah memberikan dukungan untuk terselenggaranya acara ini. Kepada seluruh pihak dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam perjalanan Daftaran Yuk, semoga kita bisa terus saling bersinergi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi. Kepada panitia tentunya saya juga mengucapkan terima kasih. Perlu Ibu ketahui bahwa sehari-harinya yang menggawangi Radio Data adalah Ibu Suyanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum jawab salam saya, jadi ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalul bil uqad wa tanfariju bil qurab. Dan saya mengapresiasi luar biasa tentunya. Dan yang saya hormati para kepala SKPD, juga tamu semuanya dari KPU, Karang Taruna, BKNB, para pimpinan partai se-Kabupaten Bekasi, MUI, DPD, DPMPS, mana yang belum saya absen? Sudah semuanya ya. Juga yang mewakili Musbida tentunya. Bapak Ibu sekalian, saya sebutkan satu persatu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara Anugerah Data Award. Dan tentunya saya sangat mengapresiasi luar biasa acara ini, dan saya yakin pasti bermanfaat. Dan tentunya pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih atas anugerah ini untuk para kepala SKPD saja. Tentunya nggak mungkin semuanya jadi pemenang, dan pasti urusan KTP. Karena memang KTP ini kita masih antri-antri, ya, kita masih antri-antri. Kemudian juga kartu keluarga sekarang harus ditandatangani oleh Dukcapil, Kepala Dinas Dukcapil. Kemudian akte kelahiran dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ini kabar baik untuk kita semua, untuk warga Kabupaten Bekasi. Insya Allah mulai hari Senin seluruh warga Bekasi sudah bisa mencetak, kemudian juga merekam dan juga mencetak KTP di kecamatan masing-masing. Sebelumnya baru bisa merekam saja. Sekarang alhamdulillah mesinnya sudah siap. Kemudian insya Allah hari Senin besok, sudah minggu depan sudah bisa seluruh warga Kabupaten Bekasi. Dan itu merupakan komitmen kami untuk meningkatkan pelayanan yang ada. Kemudian di sisi lain, untuk kartu keluarga masih tetap ya Prof ya, masih belum ada aturan terbaru bahwa masih wajib kartu keluarga ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sekarang dengan satu orang satu identitas, tentunya ini akan lebih memudahkan. Itu di sisi untuk persoalan mengenai kependudukan. Kemudian sisi lain tentunya mengenai pelayanan kesehatan. Insya Allah ke depan kita akan lebih tingkatkan lagi. Dan alhamdulillah Kabupaten Bekasi sekarang sudah RSUD-nya sudah tipe B dan di Babelan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Karena kalau rumah sakit itu bisa terbangun, tentunya juga akan mengurangi kesulitan masyarakat untuk menjangkau kesehatan yang ada. Kita tahu kalau orang Muara Gembong, Cabang Bungin, Pebayuran, Kedung Waringin, bahkan Cikarang Timur itu masih kadang-kadang pergi ke rumah sakit umum Karawang karena perbatasan dengan
dengan Karawang. Nah, termasuk mungkin yang di Babelan juga lebih suka ke Kota Bekasi. Jadi untuk itu kita punya program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tersebut, sehingga mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Dan dalam waktu dekat, insya Allah kita sedang kaji detailnya. Kita akan memberikan keistimewaan kepada warga Kabupaten Bekasi di anggaran biaya tambahan besok, insya Allah kita akan tingkatkan pelayanan kesehatan, yaitu seluruh warga Bekasi yang ber-KTP elektronik Kabupaten Bekasi, yang kartu keluarganya sudah Kabupaten Bekasi, apabila sakit boleh menggunakan fasilitas kelas 3 di seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Bekasi. Tentunya sampai saat ini masih baru 18 rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS dan lain sebagainya. Ke depan kita akan undang rumah sakit swasta semua untuk mereka juga harus aware. Mereka harus peduli terhadap Kabupaten Bekasi, dan syaratnya adalah itu, keluarkan KTP elektronik Kabupaten Bekasi atau kartu keluarga Kabupaten Bekasi yang dilayani. Dengan fasilitas kelas 3 tidak boleh di top up. Kalau di top up, kaminya yang bankrupt. Jadi tidak boleh di top up. Jadi kalau BPJS kan masih boleh ya. Kalau BPJS, misalnya kita bayar kelas 2, kemudian saya maunya kelas sakit, misalnya mau kelas 1, itu boleh tinggal bayar sisanya. Nah, untuk fasilitas Kabupaten Bekasi tidak boleh di top up. Even though kalian kaya raya, kalau asal mau aja di kelas 3, asal mau aja sakitnya, pasti nggak mau, pasti nggak ada yang mau sakit. Dan mudah-mudahan ini kajiannya bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan anggota DPRD juga saya yakin pasti akan menyetujui hal ini, karena ini merupakan program penting. Jangan sampai ada bahasa orang miskin tidak boleh sakit. Ya, kami ingin tidak ada bahasa itu di Kabupaten Bekasi. Jadi Bekasi dengan kawasan industri terbesar di Indonesia, bahkan konon katanya se-Asia Tenggara, tentunya ini merupakan hal yang penting untuk memberikan privilege, untuk memberikan keistimewaan untuk warga Kabupaten Bekasi. Nah, di sisi lain tentunya banyak hal juga yang kita terus optimalkan. Sekali lagi saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Data Award yang ini pasti akan terus memacu semangat SKPD Kabupaten Bekasi. Karena dengan begitu kan pastinya, oh ya, saya harus baik, saya harus benar, saya harus ini, itu dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan insya Allah fasilitas itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat kepada Data, sudah menjadi radio terbaik di Bekasi Raya. Dan mudah-mudahan Kabupaten Bekasi ke depan semakin bersinar, semakin baik lagi. Dan mudah-mudahan seluruh warga Kabupaten Bekasi senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bupati Bekasi, Bu Dr. Neneng Hazara Yasin, atas sambutan yang telah disampaikan. Bekasi bersinar. Memang demikianlah keadaannya saat ini. Banyak sekali perubahan yang bisa kita lihat baik dari infrastruktur maupun kebijakan. Salah satu dari infrastruktur yang paling nyata adalah Kabupaten Bekasi pada penyelenggaraan Porda tahun 2014 ya Bu ya, ditunjuk sebagai tuan rumah dengan pembangunan Stadion Wibawa Mukti yang begitu megah dan dipercaya kembali untuk penyelenggaraan PON 2016. Luar biasa, kita berikan aplaus. Termasuk juga kebijakan terbaru dari Ibu Bupati yang baru saja disampaikan di bidang kesehatan, sangat concern sekali. Dokter gelarnya ya Bu ya, dan harus concern di bidang kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini, Data Award dan juga diskusi publik Bekasi dalam Pilkada tidak bisa terselenggara secara maksimal tentunya tanpa bantuan dari sponsorship. Iya, kami ucapkan juga. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bupati Bekasi
Ibu Dr. Neneng Hasanah Yasin sebagai perempuan pelopor Bupati perempuan pertama di Bekasi. Di usia yang memasuki puluhan tahun, pertama kalinya Kabupaten Bekasi dipimpin oleh seorang perempuan. Iya, seorang ibu juga tentunya ya. Seorang ibu juga. Dimana juga Hari Kartini baru kita lewati beberapa waktu lalu. Momennya sangat pas sekali. April ini sebagai sebuah momen untuk perempuan-perempuan Indonesia. Terima kasih untuk Ibu. Sahabat karib saya, sudah seperti adik saya, sudah lama sekali kenal. Dan kita beruntung Bu Neneng dengan pendidikan dokternya, maka pelayanan pertama yang ditunggu masyarakat untuk disebut masyarakat sejahtera, itu pertama masyarakatnya harus sehat. Sehat dulu, Pak. Maka kalau ukur masyarakat yang sejahtera, yang harus direngkuh, dituju oleh kepala daerah, itu pertama masyarakatnya harus sehat. Kalau ukur yang kedua dalam sejahtera, setelah sehat pendidikannya harus tinggi. Jadi urusan kesehatan, Neneng, urusan pendidikan itu utama. Disebut sejahtera, masyarakat itu bila sehat, pendidikan tinggi, dan yang ketiga dompetnya tebal. Jadi duitnya harus banyak. Isi dompetnya isi duit, bukan isi kartu kredit, bukan isi bon, bukan. Nah, disinilah kita melihat Bekasi semakin lama semakin bagus. Dan saya lihat, terima kasih sekali lagi Pak Andiko Salah, Ibu dan Bapak, terkait dengan penghargaan ini. Ternyata pelayanan publik itu sudah berkembang dari generasi 1.0, generasi pertama, menjadi generasi 2.0, generasi kedua, berkembang menjadi generasi 3.0, yang ketiga. Cari negara yang lain, silakan. Itu 1.0, generasi pertama. Ini sudah harus mulai kita tinggalkan. Kita kubur dalam-dalam generasi pelayanan yang menganggap pemohon layanan masyarakat itu sebagai objek. Sudah banyak Pemda yang beralih ke generasi kedua, 2.0, menganggap pelanggan masyarakat sebagai raja. Ini sudah mulai bergeser. Kalau masyarakat sebagai raja, masyarakat boleh memarah-marahi kepada Pemda. Maka dalam manajemen Ibu dan Bapak, generasi 2.0, pelanggan adalah raja, itu juga tidak sepenuhnya tepat. Berkembanglah generasi pelayanan publik yang muncul di dalam DPS dan muncul di dalam DPD. Nah, saya sih meyakini memang agak paling sulit itu pencatatan kematian, karena yang mati tidak pernah bisa mencatatkan dirinya sendiri. Saya yakin di sini Ibu dan Bapak sudah punya akte kematian, akte kelahiran, akte perkawinan, tapi akte kematian sudahlah nanti saja Ibu dan Bapak. Nah, yang perlu kami sampaikan nanti, mohon izin, mohon bantuan Bu Neneng, pemerintah pusat mewajibkan sekarang semua makam memiliki buku pokok pemakaman. Semua makam, buku pokok pemakaman atau buku register pemakaman. Siapa yang meninggal di sana harus dicatat. Siapa yang meninggal harus dicatat, namanya siapa, NIK-nya berapa, tempat tinggalnya di mana, siapa keluarganya, dan nomor handphone yang dihubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan Bapak Profesor Dr. Sudan tetap di tempat, karena berikutnya adalah pemberian yang dirahmatan dari Jakarta Media Group yang akan diberikan oleh Bapak Andiko Salah, didampingi oleh Ibu General Manager Ibu Sriyanti untuk memberikan tanda terima kasih dan penghormatan atas kehadiran dalam Jakarta Award dan diskusi publik Bekasi jelang Pilkada 2017. TSA. Siapa kira-kira yang menang, hadirin? Mana yang paling komunikatif? Dari sosmednya kah? Atau dari terjun ke lapangannya? Masih ragu-ragu ya? Masih ragu-ragu. Pak Andi menjagokan yang mana, Pak? Bukan main bola ya. Silakan Ibu Suyanti sudah siap untuk membacakan. Jakarta Award 2016.
SKPD Komunikatif diraih oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Selamat untuk BPPKB, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, berhasil meraih award dari pendengar dan juga masyarakat Bekasi Raya sebagai SKPD paling komunikatif di Kabupaten Bekasi. Penghargaan kepada BPPKB sebagai SKPD Komunikatif Data Award 2016. Tepuk tangan yang meriah para hadirin sekalian. Ini yang sudah kita tunggu lama ya, sekitar 3 bulan. Bapak Diko Salam berkenan juga memberikan plakat. Dan jangan berkecil hati untuk para nominator juga mendapatkan plakat piagam penghargaan sebagai nominasi pada tahun 2016. Dan kelak di tahun berikutnya dengan Rizka, Iya. semoga ini menjadi apa? Motivasi tentunya ke depannya. Ini juga bukan ajang lomba ya rekan Fauzi, tetapi ini motivasi. Brother mau dibantu? Ini sebagai nominator. Untuk BPLH mungkin bisa diwakili oleh dari Humas kan? Baik, berfoto bersama terlebih dahulu. Ada Bapak Niko Salam, Ibu Suyanti, termasuk juga Profesor Judan. Kami undang Pak untuk naik atas panggung berfoto bersama dengan para nominator dari Dakta Award nominasi komunikatif SKPD Kabupaten Bekasi dan dengan para pemenang. Kami ucapkan selamat untuk BPPKB. Iya, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Ini adalah badan yang berkonsep untuk para generasi yang baik adalah anak yang berbangun. Boleh dikasih jempolnya. Mendorong partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik dengan semangat keterbukaan, meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan yang profesional untuk mewujudkan good governance. Berikut adalah nominator Dakta Award 2016 kategori transparan SKPD Kabupaten Bekasi. Badan Pengelolaan dan Aset Daerah BPKD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda, Dinas Tenaga Kerja, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan. Kepada 5 SKPD yang telah kami sebutkan untuk maju ke atas panggung sebagai nominator Dakta Award kategori transparan. Dakta Award 2016 Anugerah Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi, kategori SKPD Responsif diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disduk Capil berhasil meraih Anugerah Pelayanan Publik Dakta Award sebagai yang paling responsif. Dan terlebih dahulu kami akan mengumumkan kategori berikutnya. Baik, untuk membacakan pengumuman pemenang kategori transparan SKPD Kabupaten Bekasi, kami undang kepada manajer Dakta Peduli Bapak Warsono Bisri. Dakta Award 2016 Anugerah Pelayanan Publik Kabupaten Bekasi, kategori SKPD Transparan diraih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi SKPD paling transparan. Dan mohon kepada Disduk Capil, SKPD Disduk Capil dan juga Bapeda untuk maju ke depan mendapatkan penghargaan, dan kami undang kembali Ibu Bupati diberikan oleh Ibu Bupati atau plakat. Selamat kepada Disduk Capil sebagai SKPD paling responsif. Selamat untuk Disduk Capil dan juga Bapeda.
Cocok ya Bu, berarti hadiahnya ya Bu. Kalau tadi kan Bu. Mohon runner agak dipercepat. Silakan piala untuk Bapeda. Piala Bapeda, teman-teman runner. Iya, inilah alasannya kenapa pialanya nggak dimunculkan dan tadi piagamnya kami tidak tampilkan biar jadi rahasia. Wah, luar biasa sekali. Biar jadi surprise. Surprise, seperti itu. Selamat. Berkenan Bapak Profesor Judan untuk memberikan piagam untuk para nominator, Pak. Pertama untuk nominator kategori responsif. Pak Profesor Judan memberikan kepada, silakan disebutkan untuk responsif. Para penominator dari responsif adalah Disparbudpora, lalu Dinas Kesehatan, BPMPD, Disduk Capil dan BPMPPT. Lalu nominator untuk Kategori transparan, yakni Badan Pengelolaan dan Aset Daerah atau BPKAD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Badan Kepegawaian Daerah, dan Dinas Pendidikan. Dinas Tenaga Kerja berhasil mendapatkan nominator. Semoga ini menjadi motivasi untuk para SKPD yang berhasil masuk sebagai nominator untuk menjadi pemenang di tahun depan. Iya. Dan untuk SKPD yang belum berhasil masuk nominasi, agar bisa meningkatkan di tahun depan menjadi nominator ataupun pemenang. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Bersama dengan Ibu Dr. Janering Asanayasin yang sudah meraih anugerah kemampuan global di edukasi. Selamat Ibu atas anugerah Ibu. Terima kasih. Ibu melihat anugerah kemampuan global Ibu sebagai kemampuan di edukasi sungguh sangat membanggakan. Apa perasaan Ibu selama kurang lebih hampir 5 tahun memimpin Kabupaten Bekasi? Ya, bersyukur tentunya dan mudah-mudahan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Ibu, melihat perempuan pelopor itu bukan hal yang mudah. 4 tahun memimpin Kabupaten Bekasi luar biasa dari Babelan sampai Cimanisa. Apa saja yang sudah dilakukan selama 4 tahun ini masyarakat Kabupaten Bekasi? Kami membangun infrastruktur jalan yang luar biasa. Kita tahu dulu dari Cikarang ke Muara Gembong 4 jam, terus jalan yang jeleknya luar biasa, harus naik tanggul dan lain sebagainya. Dan sekarang alhamdulillah so far so good. Kemudian di cabang Ugin juga sama. Ke Dapil 1 ada Setu juga jelek, Cibarusah juga jelek jalannya. Kemudian Sukawangi di Dapil 4 juga sama. Jadi tentunya alhamdulillah sekarang jalan di Kabupaten Bekasi sudah much better. Walaupun masih ada 5% lagi yang masih dalam keadaan rusak. Tentunya kita membutuhkan waktu, ya kan? Karena 4 tahun ini berasa luar biasa cepat. Kita bangun infrastruktur jalan, kita bangun juga infrastruktur bangunan untuk SD, SMP dengan SMA. Kita juga gratiskan SMA, SMK dari mulai SD sampai SMA, SMK negeri. Di sisi lain juga untuk mengurai kemacetan, sekarang kita sedang bangun flyover Kalimalang dan lain sebagainya. Melihat ini merupakan 1 tahun terakhir di periode pertama Ibu. Ya. Apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan sisa kepemimpinan ini? Ya, sisa 1 tahun terakhir ini kita optimalkan untuk bagaimana lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat. Tentunya mudah-mudahan nanti di akhir tahun kita udah bisa memberikan fasilitas kelas 3 untuk seluruh warga Kabupaten Bekasi yang tidak di-cover oleh insurance. Jadi jangan sampai ada bahasa orang miskin tidak boleh sakit di Bekasi. Jadi tentunya mudah-mudahan itu adalah bagian daripada privilege. Kami ingin memberikan keistimewaan kepada seluruh warga Kabupaten Bekasi. Kalau mereka sakit tinggal keluarkan KTP elektronik ataupun kartu keluarga, itu tinggal kelas 3. Tetapi tidak boleh di top up. Nah, ya nggak boleh di top up jadi kelas 1 atau VIP, tidak boleh. Jadi itu memang untuk kelas 3 saja. Ibu tadi Prof. Judan sudah bilang, Ibu harus meninggalkan warisan. Sementara Ibu sudah meninggalkan banyak warisan. Ada ikan yang akan besok dicetak di kecamatan. Betul. Ada paten. Iya. Ada masyarakat kelas D. Iya. Apalagi yang ingin Ibu
diwariskan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi? Pada prinsipnya apapun itu yang urusannya untuk rakyat dan sesuai dengan aturan yang berlaku boleh, saya pasti bantu. Ibu, adakah harapan Ibu nih untuk masyarakat Kabupaten Bekasi untuk 1 tahun di periode pertama Ibu nih sebagai Bupati Kabupaten Bekasi? Lebih spesifiknya bagaimana? Harapan Ibu nih khususnya untuk membangun masyarakat Kabupaten Bekasi, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi Ya. ikut serta membangun bersama Ibu. Ya, pastinya seperti himne Mars kita. Ya. Mari bersatu hati, berpadu bati demi Jaya Bekasi. Dan mudah-mudahan saya yakin saya sudah memulai jadi perempuan pertama. Tadi saya bersyukur atas award sebagai perempuan pelopor. Saya sudah ibarat hutan, kita sudah babat hutan, dan kemudian alhamdulillah perempuan bisa. Dan kita yakini bahwa masih banyak perempuan-perempuan lain pun, dalam artian perempuan ini bisa. Saya yakin seluruh warga Bekasi punya anak perempuan, sebagian besar. Dan kita sebagai orang tua harus meyakini bahwa perempuan bisa. Ibu, satu lagi Ibu, 2017 akan semakin dekat Ibu. Bagaimana Ibu akan mempersiapkan di 2017 Ibu? Nah, let's see. Terima kasih Ibu Dr. Haja Neneng Hasanah Yassin. Selamat sekali lagi atas anugerah perempuan pelopor. Semoga sukses, Bekasi bersinar. Amin. Semakin besar. Tidak jauh kata karena kan kondisi beroda satu tuh, kalau satu saya dengar ada sekitar 500.000 yang ke sana ya, belum ada mereka. Gimana Bu trik-triknya untuk mengatasi itu? Data pemilu kada yang dulu kan cuma satu ya. Nah sekarang berdasarkan real rekaman, karena kalau dulu waktu data siap itu kan mungkin satu orang tadi yang disebutkan di bupati atau kadiran juga bisa 4, 5. Sekarang kan dik tunggal satu. Jadi insya Allah akhirnya yang tadinya 2,1 menjadi 1,7. Tapi kami optimis untuk meraih 2,1 itu. Sekarang pendistribusian alat aja 33 set ya, atas kebijakan bupati langsung diserahkan, distribusikan di 23 kecamatan, mulai berlaku Senin. Jadi masyarakat tidak usah bergeruduk lagi ke Dukcapil, cukup di kecamatan. Dan insya Allah perolehan untuk data kependudukan yang ber-KTP, baik itu pemula maupun yang belum memiliki KTP elektronik, bisa keraih sampai posisi 2,1. Terus Bu, kalau tadi kan dari Pak Dirjen juga sendiri cerita bahwa untuk pemilih hak pilih tetapi ketika dia meninggal dunia itu sangat sulit katanya untuk didata. Betul tidak Bu itu? Iya betul, karena kan kebanyakan sebagaimana kita ketahui masyarakat jarang melaporkan kematiannya ke kami. Jadi tadi atas saran dari Pak Dirjen, insya Allah di Dukcapil akan menyisir bekerjasama dengan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pendidikan. Kita akan turun ke lapangan supaya database kematiannya hilang. Ya, dengan pengiriman tadi alat pencetakan KTP tadi Bu? 33 set. 33 set? Betul. Untuk 23 kecamatan ya Bu ya? 23 kecamatan. Sehingga KTP udah buat di... Bukan tidak dibuat, pelayanan. Tidak di... Yang semula alat itu baru ada di Dukcapil, sekarang sudah cukup di kecamatan. Di kantor tetap kami tetap melayani apabila masyarakat yang tetap pengen ke Dukcapil. Gitu. Bu, ketersediaan belangko bagaimana Bu sejauh ini? Lengkap. Tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Itu kan memang sudah janji dalam undang-undang ya, karena dari pusat tinggal menipis ambil, karena nggak boleh ada batas. Mengenai itu Bu, dari syarat itu satu kecamatan satu atau dilihat dari jumlah penduduknya Bu? Kenapa? Jumlah penduduk. Jadi kalau kecamatan Tanjung Selatan mungkin 2 ya. Bagi yang penduduknya sedikit 1. Sementara itu nanti ditambah lagi 2017. Oke, siap.